Halo friends, ketemu lagi dengan kita nih, Auto Gadget Channel. Channel yang suka ngobrol-ngobrol soal otomotif dan gadget, tapi yang ringan-ringan aja ya. Nah, kali ini kita mau ngebahas mobil punya salah satu teman kita, Mobilio RS tahun 2014. Jadi udah cukup lama ya, udah bisa dibilang hampir 10 tahun ya, 9 tahunan lah ya. Jadi kita bakal seperti biasa mau ngeliat, mau ngerasain, juga mau ngebahas dari sisi eksterior, interior, dan juga gimana rasanya naik Mobilio RS tahun 2014. Oke, kita cek aja ya. Sip. Kita mau ngeliat dari sisi eksterior yang dulu ya. Si Mobilio RS ini tahun 2014 ini bisa kita lihat dari bagian depan udah ada fog lamp. Untuk lampunya nih, lampu utamanya modelnya proyektor ya, apa tadi? Halogen. Terus ini ada kayak seperti DLR, seperti atau lampu senja, gue nggak tahu, cuman yang jelas apa namanya, udah cukup modern gitu. Untuk dari sisi samping kita lihat spionnya juga udah ada sennya. Nah, ini yang kadang-kadang dari Racing bro. selalu ya, 2 kali kita main racing kayak gitu, brengsek. Nah, kalau dari sisi samping, desain dari Mobilio ini kalau menurut gue sih cukup manis gitu ya, cukup keren gitu. Tapi ada sedikit flaws-nya menurut gue pribadi, itu di bagian sini. Ini dari ujung sini, dari depan menuju ke belakang, dia agak turun sedikit, terus ke belakang. Nah, bagian sini ini yang menurut gue desainnya itu yang agak nyeleneh sedikit gitu. Gue nggak tahu kenapa alasannya dari Honda mendesain bagian samping pintu belakang ini agak sedikit dibikin beda gitu. Jadi nggak langsung lurus ke sini gitu. Gue nggak tahu alasannya kenapa dari design wise gitu. Tapi dia cukup tipe RS yang Mobilio. Oh ya, ini mobil manual gitu. Transmisinya manual, bukan matic. Nah, si Mobilio RS ini juga udah ada side skirt di sini. Gue nggak tahu ini opsional apa emang udah bawaan pabrik. Kemudian nyambung ke belakang side skirtnya. Terus untuk di bagian belakang lampunya juga cukup jelas gitu ya. Dan dia udah ada dikasih spoiler atas seperti ini. Karena ini lagi-lagi tipe RS. Apakah dia dari sisi pabrikan emang udah secara standar diberi ini atau ini opsional, gue juga kurang tahu. Nanti kita tanya sama yang punya aja. Oke, selanjutnya untuk bari ban dia pakai yang ring 15 ya ini ya? Iya. Ring 15. Oke, terus di bagian atas ini udah ada roof rails ya. Roof rails yang buat tatakan untuk kita bawa barang. Ya, menurut gue sih kalau secara keseluruhan dari sisi samping maupun depan ya tadi ya, sisi samping, depan, belakang, ini karena gue bukan orang yang sangat-sangat teknis, ini menurut gue sih design wise ini cantik sih Mobilio. Hanya flawsnya sedikit, ini kenapa tadi itu. Oke, langsung aja ntar kita bakalan coba jalan-jalan bareng sama yang punya nih. Kayak gimana dalamnya, kayak gimana rasanya naik Mobilio RS tahun 2014, tapi yang manual, bukan matic. Ingat ya, ini manual. Oke, langsung aja ya, cek. Sip. Oke friends, kita sekarang udah di dalam Mobilio RS tahun berapa? 2014. Ya. Ya betul. Ya, ini udah lumayan berumur ya mobilnya gitu. Jadi ya kita sekarang mau nge-review dari bagian interiornya. Mungkin yang dari belakang dulu kali ya? Boleh. Boleh dari belakang ya. Silakan. Dari belakang.
Nih kalau bangku tengahnya rada direbahin ya, kaki gue mentok nih. Mentok. Kalau direbahin dikit ya. Tapi kalau distandarin sih enggak. Tapi mungkin kalau orang yang tingginya lebih daripada 170 bakalan mentok. Kepala masih ada. Kepala lu masih ada. Kepala masih ada bener. Spesial. Space kepala masih ada. Terus tangan tersanggah dengan baik. Ada speaker di belakang. Kalau tidur di belakang kagak enak nih. Speaker dinyalain nih. Oh iya. Berisik, nggak bisa tidur. Betul. Ada cup holder. Dan ini ada kayak wireless charging kali tadinya ya. Oh gitu. Ini bentuknya begini. Ya. Sayang nggak ada power outletnya ya. Kalau ada power outletnya asik nih di belakang. Terus bagasinya lumayan lah. Tapi di belakang itu yang gak enak bunyi kekedapan suara ya. Dari pintu bagasi belakang tuh bunyi banget. Lumayan kenceng ya? Lumayan kenceng. Apalagi kalau ada getaran grrr, dan terus bunyi si bannya tuh masuk ke dalam banget. Apalagi ya? Bannya masuk ke dalam. Suara bannya. Oh, suara bannya. Terus seatbelt ada 2 titik. Dia nggak model di atas ya? Itu kan yang di tengah ya? tengah itu Pak biasanya. Terus ini bahannya bahan plastik semua, plastikan. Terus mana coba yang nggak plastik? Nah. Oh gitu. Ini kotor lagi mobilnya. Aduh nggak disiapin banget buat di review ini aduh. Aduh. Lagi sih udah deh dari gua gitu aja deh. Tar lu ini lampu. Wah kagak nyala. Tapi ada. Tapi tidak berfungsi. Tapi tidak berfungsi. Iya, ya aduh. Oh ada dulu. Iya. Terus udahlah. Ini LED kayaknya ya? Hah? Bukan lah itu masih halogen kayaknya. Masih halogen. Ininya bunyi begini banget ya mobilnya. Oh iya, ini harusnya ditesnya pakai air dari selangnya disiram. Oh gitu. Oh. Udah dari gua ntar kebanyakan roastingnya sama gua. Oke, kalau di tengah, di sudut tengah, ya tempat duduknya lumayan lah. Oke, legroom juga lega. Terus masih bisa dimajuin gak nih? Bisa. Nggak mau tapi. Sebentar. Dimajuin kayaknya. Oh ya, maju mundur masih bisa. Iya bisa dimajuin Bal. Ini lega banget di tengah nih, masih lega. Gue emang sengaja mau nyiksa. Terus pocket nih, kantong kursi ada kiri kanan ada 2. Terus di akomodasi di pintu ada cup holder juga ada nih, lumayan lah buat 2 botol, 2 cup bisa kayaknya. Bahan iyalah plastik udah pasti ya. Ini plastiknya Apa? Masa sih? Sampai bunyi begini. Ya masuk. Assalamualaikum. Terus AC ada double blower udah. Kalau atas ini apa sih namanya? Plafon. Bahannya ya so-so lah. Emang begini ya standar. Tempat duduk kalau buat gue sih agak kurang lebar ya. Jadi pahanya nggak tersangga sempurna. Kalau buat rasanya sih cukupan aja ya. Cukup asal ada bangkunya. Kalau dengan lawan Avanza gimana? Enakan inilah kayaknya. Yang Avanza gue di rumah 2011 nih. Gak bisa di-compare berarti. Iya. Kejauhan gitu umurnya. Terus kalau armrest nggak ada. Mobil 300 juta aja nggak ada ya. Harap apa di mobil segini kan? Yang mobil ini loh. Power outlet nggak ada. Power outlet. Oh mobil 300 juta yang disebut tuh di atas ya? Bisa dilihat ya? Oh di sini ya? Di sini ya? Iya. Yang di sini nih. Apalagi ya? Dari gue itu dulu deh. Yang kurang. Lanjut tau. Yang kurang apa tahu? Yang kurang ini penggerak roda depan atau belakang sih mobil? Ini depan. Depan tapi tengah masih ada polisi tidurnya nih. Jadi harusnya kan biasa rata kalau penggerak roda depan sih. Apalagi ya? Kayaknya udah disebut semua sih tadi. Outlet nggak ada nih. Tadi udah. Asbak ada nggak asbak? Asbak di depan dong. Ya asbak di depan paling enak. Kalau di tengah nggak ada memang.
Terus tadi udah akomodasi ya so-so lah. Tapi ini nggak ada speaker tengah ya? Speaker tengah ada nggak sih? Iya bener, nggak ada. Nggak ada speaker tengah, nggak ada. Malah di belakang ada. Belakang. Bawaan atau tambahan? Berapa deh? Emang ada ini pak. Emang ada? Emang ada ini. Oh, Ini kayak EPV juga jadinya. agak Ini lucu. Di belakang. Di tengahnya malah nggak ada, tapi di belakang ada. Oke. Si Bandung di depan. Apa lagi ya? Oke, hand grip atas lengkap kiri kanan, tapi belum ada gantungan baju. Oh ya, udah gitu modelnya yang gini bukan yang melipat ya. Ya, mobil-mobil lama lah. Cukup sih, sisanya cuma soal perawatan aja karena ya, tadi udah dibilang kotor banget mobilnya. Itu aja. Sip. Lanjut depan. Oke, bagian depan. Tapi sebelum gue mau review atau mau nyela-nyela atau mau muji-muji ini mobil, gue mau tanya dulu sih sama yang punya nih. Oke. Mas, siapa Mas? Bambang Ovar ya? Mas Oh, Bambang. dua-duanya ya. Mas Bambang. Mobilnya banyak berarti ya? Wah, banyak dia. Jangan nanti saya kena ini lagi apa? KPK ya? Iya. Oh, pajak. Pajak dong. Oh, pajak. Oh. Iya. Banyak Pak Bambang ini. Mas Bambang. Rap. Mas. Waktu pertama milih ini, alasannya kenapa tuh? Pertama keluarga besar baru pindah dari Medan, jadi butuh kendaraan. Kebetulan waktu itu lagi berkunjung di Sumarekon Serpong, ada pameran Honda. Ini dipamerin salah satunya. Dan setelah dilihat modelnya, orang tua cocok, akhirnya beli ini. Dan kebetulan tergoda juga karena diskonnya. Waktu beli itu harusnya harganya sekitar 210 sampai 220, tapi dapat diskon jadi 180 beli. 180. Oke. Dan tapi inden 6 bulan waktu itu. Paling itu sih alasannya kenapa beli ini. Oke. Kenapa manual? Nah, itu berikutnya. Pertanyaan yang mau dilontarkan Oke. adalah Engineer. ini mobil adalah mobil manual, Betul. bukan transmisi matic. Bukan. Ini mobilnya mobil manual. Nah, kenapa itu begitu? Jadi keluarga keluarga besar sih penganut mobil manual. Jadi dari saya masih baru masa kecil sampai pindah ke Jakarta itu gak pernah sama sekali punya mobil matic. Jadi rasanya ragu waktu itu beli matic ini nanti bisa nggak kita pakainya atau nanti perawatannya mahal atau gimana. Khawatir hal-hal seperti itulah. Nilai jualnya juga dihitung segala macam. Akhirnya kita waktu itu masih nggak pede untuk beli mobil matic. Akhirnya beli manual. Satu itu. Nomor dua, ini kan juga termasuk enak juga untuk dibawa keluar kota kan. Itu kembali lagi ragu kalau misalnya pakai mobil matic, terutama kalau misalnya dibawa di luar Jawa, seperti itulah kira-kira. Oke, tadi kita udah denger background story-nya kenapa ini mobil dibeli dan menjadi pilihan buat keluarganya Pak Bambang. Dan Nah. kenapa manual? Dan kenapa manualnya? Iya. Lalu berikutnya sekarang gue mau ada penilaian lah dari depan, dari sisi akomodasi dulu untuk misalnya cup holder. Di depan sini cup holder kayaknya yang ada cuma 2 di depan, di tengah, di konsol bagian tengah. Yang di folding sini, yang di di sisi pintu, di pintunya ini dia nggak bisa untuk untuk narok cangkir atau cup holder di sini nggak ada. Cangkir lu Bawa cangkir. Bawa cangkir gitu Marahin ya. rumah warungnya. Cup holder nggak ada, adanya yang buat ya narok kayak majalah dan lain-lain lah. Terus handle untuk bagian kompartemen di handle ini kayaknya gue rasanya sih kurang dalam ya megangnya. Jadi posisinya tuh terlalu ke atas ininya, base-nya itu. Jadi kalau kita mau naruh handphone sama segala macam, ini ada kemungkinan dia bisa goyang-goyang atau jatuh gitu. Jadi kalau untuk sekedar megang handle-nya sendiri sih ya oke lah. Berikutnya lagi sama kayak yang di belakang. Halo. Kulon Won. Ini Assalamualaikum. Ini mobil berapa harga tadi? 180. 180, cuman Harga aslinya dong, harga aslinya. harga sih 220. 220, cuman dari sisi interior di sini nggak dilapisin
apa-apa ya, ini langsung plastik gitu. Walaupun kalau gue ngeliat sih dari si dashboard yang di depan ini, kalau lo pernah nonton film Batman ya, kan dia ada Batmobile tuh, mobilnya dia. Nah, dashboardnya itu tuh desainnya kayak terinspirasi dari bokongnya si mobil Batman tadi. Oh iya benar juga ya. Nah, gue sih ngeliatnya gitu, dari pandangan gue. Jadi pertama nggak terlalu ngebosenin sih gue ngeliatnya dari desain dashboard yang ada di mobil sekelas ini. Lo MPV kan nih, Lo Lo MPV ini agak sedikit desainnya spektakuler lah untuk dashboardnya. Cuman sayangnya itu tadi nggak ada pelapisan yang bisa bikin ini mobil kelihatan lebih berkelas gitu. Kenapa Honda gitu loh? Padahal Honda kan katanya nih Mercy-nya Jepang ya, tapi ya bikin mobil ya walaupun ini low MPV tapi di kelasnya ini gue ngerasa maaf kata nih dibandingin yang lain kualitasnya kayak kurang om. Tuh nggak ada pelapisan apa-apa, cuman hitam polos semuanya. Memang kayak terinspirasi dari Batman nih kayaknya. Jadi bandingkan mobil yang saya satu lagi ya. Yang mana tuh? Kalia. Oh Kalia. Yang ini. Kayaknya harganya mirip-mirip ya. Iya bener. Harganya mirip-mirip, tapi dari sisi dashboard sih kayak lebih lebih buat mata tuh nyatanya lebih nggak monoton gitu loh si siapa namanya si Kalia tadi. Karena kan kalau Kalia kalau nggak salah ada tutun kan dia. Iya, dia Ada tutun. nah, ada sedikit permainan. Mungkin ini alasan juga om. Makanya kenapa si Mobilio ini kayaknya jadi Honda pertama yang jadi armada taksi ya Nah. di Jakarta ya. Oh bener juga. Itu dalam sejarahnya baru kali ini di Indonesia Honda jadiin Taksi. mobilnya jadi taksi gitu. Ya salah satunya adalah si Mobilio ini. Walaupun ini tipe tertingginya ya, ini Itu RS, RS betul. tapi sayangnya manual. Saya nggak Saya mana? Sayang banget. Terus berikutnya ada AC. Di sini juga bisa dilihat AC-nya dia itu modelnya bunder gitu ya. Ya. Kalau di kompetitornya mungkin udah nggak bunder. Nah ini bunder, terus panel-panel untuk untuk climate control ya ini ya. Ya. Climate controlnya ini juga masih kayaknya masih bulat-bulat. Bukan climate control, ini apa namanya nih? Ini AC. AC. Ini buat Buat fan dan buat lain-lain. kaki. Nah ini masih terlihat konvensional, Kayak kuno lah. ya kuno. Yang punya ras galak banget. Iya. Nggak terima ya, yang punya ras nggak terima gue bilang climate control ya. dong Pak. Oke. Wow. Mohon maaf. Mau cari celah banget nih. Iya dong. Terus untuk power outlet ada satu di tengah nih. Asbak di mana om? Hah? Asbak nggak ada? Ya? Nggak ada. Oh di sini Oh nggak ada. ini. Oh Ini ada. model ini. Asbak? Asbaknya bukan ada. Nggak ada asbak. Nggak ada asbak loh. Oh gitu ya. Ayolah. Udah jadul ya. Iya. Waduh. Habis nih tampangnya mirip-mirip mobil jadul om. Waduh. Dashboardnya Wah. ireng-ireng baik gitu loh. Nggak ada ininya sayang. Oh udah ada airbag ya. Ya, Ini ada. tulisan doang apa emang ada? Ada airbag. Ada. Di setir juga ada. Terus di Memang nggak sebanyak ras. Betul, ya. Tapi ya wajar lah. Harganya berapa? 181. Oh, kalau ras? Oh, 200. Ya, Tidak boleh dikurangkan. Lah kan Enggak. gua belinya diskon. Iya, kan diskon bukan harganya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya ini di setir udah ada remote ya. Yep. Kontrol-kontrolan buat tape. Ya. Dan Walaupun buat- nggak nyambung ke sini sekarang karena tab-nya udah bukan original. Oke. Originalnya yang JVC mereknya. Terus di dashboard itu ada 3 panel. Di situ seperti biasa speedometer, sebelah kiri untuk apa tuh? RPM. RPM, sebelah kanan buat apa? Om? Informasinya kayak ekonya, terus Masuk Pak Eko maksudnya. Iya. Oke. Terus cuman dia untuk tape itu sudah diganti karena masalah kesemprot sama Disinfektan. disinfektan. Nah, saking pengen bersihnya dia masih zaman Covid tuh, saking pengen bersih sampai tape-nya juga kena. Ya mati ada diganti sekarang sayangnya. Jadi Justru udah malah ini bagus ini. Ah, Karena ah. Android sekarang. cuman kita kan nggak tahu aslinya kayak Oppo. Oh iya betul. Gitu. Jadi ini ya karena udah diganti jadi nggak bisa kita apa-apain. Ini manual. Berapa gigi dia? Berapa percepatan? Oh 5. Terus ini ada cup holder 2. Yap. Terus ada cup holder juga di sini, tengah, belakang di bawah di belakangnya rem tangan. Ini setir udah tilt.
Oh iya, tilt bisa. Udah tilt teleskopik? Belum. Belum. Ngarep apa anjir? Ya. Di bawah 500 juta. Hei, ada yang ngomel. Gila. Banyak lah yang kayak gitu. Gue nanya itu bangku ala-ala ini ya? Apa? Ala-ala pembalap mau. Oh iya memang. Salah satu kenapa akhirnya milih mobil ini tuh gara-gara itu bangkunya tuh sporty, coy. Oh, sport Iya. coy. Ya? Hah? Padahal nggak bakat seat juga ya. Nah, jadi Ya. emang oh ya ngomong soal jok tadi, untung teman kita Mas Babal tadi udah ngasih tahu ini ala-ala bucket seat, cuman emang gue masih bisa apa ya, Masih kegeser-geser jadi kurang jejak gitu, Kurang meluk ya. kurang meluk. Dari sisi keempukannya sih ya cukup lah. Bahannya juga gue lihat apa ya, gue juga punya low MPV sih sebetulnya om. Jadi kalau gue bandingin sama punya gue itu, dia masih lebih agak mendingan kayaknya. Sekelas yang ini harganya dia lebih murah sebetulnya. Oke. Lebih itu, jadi sayang aja maksud gue. Ini Mobilio keluaran Honda yang nama besar Honda lah, cuman ya tega banget sih dikasihnya yang materialnya seperti ini gitu. Terus masih melawan R3 kayaknya deh di tahun itu ya. ya ya masih agak mendingan R3 Ya, sih ya, ya. gitu. Si R3 masih banyak fiturnya lah. Betul. Tuh. Jadi kalau di depan, kesan-kesan gue duduk di depan ini ya kalau soal bantingan agak keras sih menurut gue. Ya. Gue perbandingannya sama-sama low MPV yang punya gue juga, Betul. itu bandingannya dia lebih mendingan. Ini agak-agak lebih keras, getarannya juga lebih agak berasa. Lalu dashboardnya sangat monoton. Hanya yang bikin gue seneng lihat dashboardnya adalah si bokongnya mobil Batman itu. Ada dashboard tuh, gue seneng sih ngeliatnya. Tapi selebihnya sih sedih gue. Sedih kenapa nih Honda gitu. Gue lumayan suka itu brand, tapi dia mengeluarkan mobil yang kok tega gitu ya. Sama ini nih, lacinya si apa namanya juga masih ya sekelasnya lah, belum yang model di soft touch gitu segala macam. Itu ada armrest ya tengah-tengah ya? Nggak ada. Nggak ada, Bang. Adanya bed rest kayaknya. Bed rest. Habis makan padang kayaknya. Habis makan padang kita perlu bed rest nih kayaknya. Soalnya Avanza ada tuh lawannya kan ya, tengahnya. Untuk AC dingin nggak menurut teman-teman? Cukup dingin ya. Dingin lah. Kita lagi di daerah Bintaro, udara di luar cerah, habis hujan tadi, tapi ini sekarang cerah jadi agak panas. AC-nya masih berasa agak dingin di sini. Jadi ya oke lah nih dari mobil tahun 2014, tapi AC-nya lumayan oke. Lalu apa lagi ya? Dari gue, oh ya lampu di sini ada biasa di tengah. Untuk di penahan sinar matahari ini bahasa Inggrisnya gue nggak tahu apaan. Sun visor, udah ada vanity mirrornya. Yang sebelah kanan ada juga. Walaupun gua nggak tahu gunanya apa, padahal kan kita lagi berkendara ya. Ini namanya kesetaraan gender, Pak. Oh gitu. Yang nyetir kan bukan hanya laki-laki. Iya, Oh betul. iya. Jadi buat perempuan kalau lagi macet-macetan dia bisa. Apa Laki-laki- bapak juga mau? Gitu? Laki-laki juga nggak apa-apa loh. Bisa juga lo pakai lip balm gitu. Iya. Mungkin cocok buat Pak Bambang. Mau lihat. Terus oh ya, di bagian driver itu juga ada handle di atas nih, di atap. Siap. Itu nggak semua mobil ada, gitu, nggak semua mobil. Tapi ini ada dia. Terus lalu airbag tadi udah disebut ya, ada di sini di passenger sama ada di driver juga. Kiri kanan ada airbag. Enggak kayaknya. Apanya? Kurang tahu sih. Airbag. Karena Airbag lupa nggak itu ada. saat itu. Tapi udah ada itu tuh Twitter. Oh Twitter, Mantap. Facebook nggak ada tapi di sini. Waduh. Iya. Ada Twitter ya. Kiri kanan. Kualitas soundnya mungkin nanti. Boleh dicoba. Coba-coba, Tapi tapi- kurang sih menurut gua. Oke, nanti kita juga kena ini ya, copyright juga ya pasang musik. Betul. Itu isunya. Bahaya. Kita bisa kena ban. Terus apa lagi? Seat belt. Seat belt nggak ada bunyi tang ting tung. Gue dari tadi nggak pakai seat belt. Betul. Nggak ada alarmnya. Betul. Terus juga nggak ada Bisa naik turun. naik turunnya juga nggak ya? Belum. Belum. Biasanya maju mundur doang. Yap. Oke. Jok masih manual semua ya? Apa namanya, mekanis? Yap. Belum elektrik. Ini bisa di jok supir yang sedang bekerja, Hah? dia bisa naik turun nggak? Ini enggak. Nggak ya? Nggak bisa. Biasa aja gini ya? Yap. Oke, jadi bener-bener nih Honda menelurkan mobil low MPV walaupun ini kasta tertingginya RS dan manual. Yap.
emang bener-bener ibaratnya dia fokusnya emang bener-bener di low MPV. Ini bukan LCGC kan? Bukan. Bukan. Yang LCGC nya dia si Brio kan? Iya. Brio yang punya Brio Satya. Satya. Iya ya. Nah, dari gue sih kesan-kesan naik ini di depan ya seperti itu tadi. AC dingin, dashboard warnanya monoton banget, tapi ada sisi uniknya si bokong mobilnya Batman sama itu tadi. Assalamualaikum. Nah tuh, Salam. kesana itu bantingan agak keras tapi AC dingin. Oke, dari gue cukup itu dulu sih. Oke. Nah, itu tadi friends, kita udah nyobain di dalam ya, naik Mobilio RS manual tahun 2014 yang kita udah ya review, ada sedikit roasting, ada sedikit nyela-nyela. Nah, terus tadi kita juga udah denger dari Om Bambang, tapi yang dari Medan ini. Medan, dari Padang, sorry. Dari Padang pindah ke Medan. Pindah ke Medan. Terus sini. Nama Bambang gitu. Iya. Nah, Terus kenapa? jadi Om Bambang ini kesan-kesan setelah pakai si Mobilio RS ini. Mungkin kan yang jadi pertanyaan tadi soalnya manual kan. Ah. Nah, gimana tuh kesan-kesannya? Pegel. udah pasti, udah Pasti pegel. pegel. Kadang kita ngadapin mobil ini kan lebih seringnya dipakai di Jakarta kan, Jabodetabek lah. Iya. Ya itu dengan kemacetannya dan sebagainya pegel banget, ya? pegel banget. Jadi kesimpulannya kalau misalnya kita udah lama pakai mobil Matic, udah biasa pakai Matic, tiba-tiba harus bawa manual lagi, agak-agak kurang Yep. siap ya, dalam arti Kurang kata siap, lebih betul. lebih pegel, lebih capek. Bapak, betul. Nah, tambah lagi di daerah Jakarta juga mulai macet gitu. Tapi kalau tadi kan kita belum sempat ngebahas soal irit enggaknya di mobil. Ya. Pengalamannya Om Bams gimana nih? Kalau irit sih kurang tahu sih irit atau enggak ya. Cuman kira-kira seperti ini sih. Kalau bensinnya udah habis setengah, kita isi Pertalite 140 full. Pertalite. Tapi Oke. dibilang hemat ya standar sih kayaknya sih, nggak hemat-hemat amat tapi nggak boros juga sih. Ini dibawa keluar kota lumayan sering ya? Di luar kota jarang. Oh jarang. Ya betul-betul lebih sering Jabodetabek sih areanya. Gitu. Oke. Jadi emang sebetulnya ini si Mobilio ini cukup bisa dibilang juga mobil keluarga kan ya. Betul. Jadi kalaupun dibawa keluar kota sebetulnya kayaknya masih Bisa. oke aja ya. Justru malah memang kalau dibandingkan yang mobil kalian ini Yang sini. sini. Nah, kalau untuk keluar kota saya lebih milih ini sebenarnya. Ini. Pertama juga karena dari sisi manualnya Sisi tadi. manualnya. Buat Ya, overtaking enak gitu ya. Tenaganya juga jauh lebih tinggi, kenyamanan sama space-nya tadi, nah itu lebih enakan ini sebenarnya. Terus tadi ada yang kelupaan dikit. Ini kan tipe tertingginya Mobilio ya. Betul. Nah, dari tipe tertingginya Mobilio aja ada beberapa cukup banyak flaws-nya gitu. Nah, kalau yang bukan RS, tipe RS itu kayak gimana sih? Jauh lebih parah dari ini berarti. Lebih parah. Karena pernah baca-baca RS ini memang dibuat untuk perbaikan dari yang non RS sebelumnya. Oh, oke. Ya, itu tadi kesan-kesan dari Om Bambang Opar dari Padang, Medan, dan sekarang ada di Jakarta di Jabodetabek. Oh, paling kalau mau tahu satu kekurangan ini. Apa tuh? Dari tadi dengar ada suara kayak tit gitu, sama sekali nggak? Mulai dari buka pintu, mulai dari mundur. Gue sih enggak. Ya memang nggak ada itu deh. Sama sekali nggak ada. Oh, sih. jadi maksudnya alarm-alarm atau sensor-sensor seperti itu nggak ada. Nggak ada. Tapi sensor mundur tadi ada nggak sih? Nggak ada. Nggak Betul-betul. Jadi sampai mau dabrak dinding pun nggak ada suaranya. Nah, itulah dia. Ya lo MPV, tapi mau jangan gitu-gitu amat lo Honda gitu. Tega banget gitu. Ini Walaupun Honda. memang ngandalin kameranya ya, nggak ada kamera, tapi nggak ada suaranya. Ya mudah-mudahan di Mobilio yang next generation mungkin diperbaikin ya kayak gitu-gitu ya. Iya. Karena sayang banget nih. Dan ini satu-satunya produk Honda yang dijadiin taksi gitu kan. Yap. Gitu. Oke, thank you banget nih Ya. Om Bambang Suopar. Thank you Siap. banget udah mau di roasting mobilnya, Iya. mau di review, dan sampai ketemu ya di video-video kami selanjutnya. Oke? Sip ya.